Pemira Unri 2025, suara kita masa depan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Psikota Podcast, ruang ngobrol santai bersama calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Riau 2025. Nah, jadi podcast ini tuh bertujuan agar kita bisa mengenal lebih dekat siapa sih pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Riau tahun 2025. Agar kita tuh nggak hanya mengenal mereka dari slogan, tapi juga dari cerita, perjalanan, dan juga gagasan luar biasa mereka untuk Universitas Riau. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan nih Jun, salah satu pasangan calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa kita, Jun. Siapa sih, Capres dan Cawapres kita yang hadir pada pagi hari ini? Nah, kali ini kita kedatangan pasangan calon dari nomor urut 1 yang akan menemani kita bersama ke dalam 30 menit ke depan, Jun. Oke, selamat datang Bang di Psikota Podcast. Jadi kami tuh ingin memberitahu kepada sahabat Psikota agar mereka tuh mengenal siapa sih pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Riau nomor urut 1. Boleh dong Bang perkenalkan diri agar kami tuh lebih kenal siapa sih paslon nomor urut 1 ini. Oke, terima kasih teman-teman. Perkenalkan aku Muhammad Azhari, biasa disapa Azhari dari FISIP Universitas Riau. Dan aku Yahya Ramadhani, biasa dipanggil Yahya, dari FKIP Universitas Riau. Nah, mungkin boleh dijelasin lebih dalam lagi, Jun. Iya, biar kita tuh kenal. Benar banget, Jun. Misalnya dari prodi mana? Nah, iya latar belakangnya. Benar boleh banget. juga dari daerah mana. Hari ini tuh kita ngobrol santai aja, Bang. Aku dari jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP, asal dari Bangkinang. Sekarang tinggal di Jalan Pakis nomor 7 D5 Kota Pekanbaru. Iya. Kalau Bang Yahya, Bang? Kalau aku sendiri dari program studi pendidikan matematika angkatan 2022. Untuk alamat asal daerah. Iya. Kalau asal daerah dari Tembilahan, Negeri Hilir. Dan sekarang berdomisili di Tuah Karya. Oke. Tuah Karya. Nah, terima kasih nih Bang sudah perkenalan diri sebelumnya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini Bang, Story of Candidate, maka kita akan banyak nih Bang ngebahas soal visi misi, perjalanan Abang dan motivasi Abang untuk mencalonkan diri di Pemira Unri 2025 ini nantinya Bang. Setelah mengenal siapa sih paslon nomor urut 1 ini, kita bakal masuk ke hal penting Bang, yaitu perjalanan. Benar, Bang. Dimana banyak pemimpin yang nggak lahir tiba-tiba Bang, pasti ada jatuh bangunnya, fase-fasenya. Nah, jadi di sini kami tuh ingin tahu bagaimana perjalanan Abang sampai berada di titik ini. Boleh langsung aja Pak. Kalau Abang ya aja ya. Iya. Sama si John. Tadi Abang kan memang tipikal orang yang suka bersosialisasi, suka ketemu orang, suka cari hal-hal baru, suka cari-cari tantangan gitu. Jadi memang sebetulnya dari aku kan di pondok dulu ya. Iya. Sebelumnya memang dari pondok aku memang udah suka berorganisasi gitu sampai masuk di dunia kampus. Yang pertama kali aku cari itu adalah perhimpunan. Jadi karena aku masuk IP, aku pertama berproses di HIMIP, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Pertama tim magang lah, biasanya kan kita teman-teman juga kita kalau awal-awal itu magang dulu kan. Tim magang, kemudian setelah itu tahun 2023 dilanjutkan di kepengurusan, di kepala bagian. Kalau di HIMIP itu namanya Kepala Bagian Hubungan Eksternal Dinas Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa gitu. Kemudian 2024 itu 2023 2024 aku nyalon Bupati HIMIP. Itu Pemira juga. Iya. Nah, lebih kurang sama dengan kita sekarang. Di HIMIP itu alhamdulillah Pemiranya cukup aktif dan itu jarang aklamasi gitu. 3 tahun kebelakangan ini selalu Pemira. Jadi itu seru juga walaupun demokrasi kita kan praktek demokrasi kecil-kecilan, tapi itu seru juga. Aku nyalon Bupati tahun 2024, alhamdulillah terpilih. Kemudian berawal dari Bupati itulah. Itu awalnya di HIMIP jadi Bupati tahun 2024. Tapi itu Abang nggak lama, hanya setengah periode karena akselerasi kan. Iya. Pada saat itu penyelarasan semua ketua kelembagaan yang ada di FISIP. Jadi Abang hanya setengah periode, lebih kurang efektifnya 4 bulanan lah gitu. Nggak lama ya Bang? Nggak lama, 4 bulanan efektifnya. Kemudian
Tapi yang jadi kendala kemarin itu abang cerita dikit aja lah ya. Nggak apa-apa. Program abang nggak banyak abang pangkas, sama seperti program-program tahun sebelumnya yang memang kapasitasnya 1 tahun kepengurusan. Beda dengan abang yang Axel gitu. Lebih kurang program abang itu 80 program efektifnya selama 4 bulan. Jadi itu kemarin itu memang pas abang di HIMIP itu hektik banget lah gitu kan. Sehingga sebetulnya ada cerita menarik juga nih ketika abang di HIMIP. Cerita aja, Iya, Bang. cerita aja. Santai aja. Karena aku sibuk banget gitu kan Iya. pas masih Iya. di HIMIP dulu, sampai-sampai ya abang kurang waktu lah untuk orang tua gitu kan, Iya. untuk komunikasi, untuk kabar. Akhirnya kemarin tuh orang tua abang sempat ngelarang lagi nih ikut organisasi karena hampir setiap orang tua nelpon tuh abang pasti lagi rapat kayak lagi apalah gitu kan, kita biasa di kelembagaan lah kan Iya. gitu, entah lagi rapat entah lagi di mana gitu, nggak pernah istirahat katanya kan. Jadi Khawatir orang tua. khawatir kemarin itu pas di HIMIP sempat disuruh udahlah berhenti aja lah gitu. Cuman aku sampaikan karena ini amanah kan, itu nggak mungkin berhenti gitu. Itulah kemudian setelah di HIMIP kemudian 2025 dimintai amanah baru oleh Preswapres terpilih BEM Unri 2025 tahun ini untuk jadi Mensospol, Menteri Sosial Politik. Itu memang di Mensospol inilah abang banyak belajar aja. Banyak kali pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu baru, potensi-potensi baru yang abang dapatkan gitu. Sampailah sekarang sampai di titik ini gitu. Dari latar belakang abang ini, cerita panjang abang ini tadi ternyata diawali dari dinas advokasi ya John. Dari awal tuh udah memperjuangkan hak-hak mahasiswa ini. Dan tadi juga latar belakangnya langsung menjadi bupati ya, Iya. pemimpin. Nah, mungkin nih Bang, boleh dong ceritain dari cerita-cerita abang sebagai pemimpin. Pasti ada nih beberapa hal yang ngebuat abang berpikir, oh ternyata begini menjadi seorang pemimpin, begitu Bang. Boleh Bang? Menurut abang pemimpin itu mengajarkan kita untuk berjiwa besar. Kita nggak boleh egois. Sekarang kita harus selalu memikirkan kepentingan orang banyak kan. Kita orientasi kita pelayanan kepada mahasiswa. Jadi kalau kita udah jadi pemimpin, kita nggak boleh ngeduluanin ego kita ketimbang ego teman-teman. Karena masing-masing kita nih kan punya ego nih. Kita sebagai pemimpin punya ego, teman-teman juga di pimpinan misal kepala dinas atau di kementerian juga punya ego, staf pun pasti juga punya ego masing-masing. Yaitu gimana caranya kita mengkomparasikan dari semua keinginan-keinginan teman-teman gitu, menyatukan gitu. Sulit. Orang bilang kita rambut aja sama hitam, tapi isi kepala itu beda-beda. Beda-beda, pola pikir kita beda-beda gitu. Itulah yang memang abang dapatkan kali ketika bicara terkait kepemimpinan, mengajarkan kita berjiwa besar gitu, kerendahan hati, egoisme dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau abang cerita panjang masalah bupati, lama juga nanti. Nggak cukup 30 menit kan. Cukup 30 menit udah. Tadi udah denger nih cerita dari capres kita ya Bang Azaria. Kami mau dengar juga nih cerita perjalanan dari Bang Yahya, gimana sampai berada di titik ini Bang. Mungkin kalau aku awalnya kemarin tuh sempat belum terjun ke dunia organisasi gitu, masih awal-awal di SMA sampai beranjak di kuliah baru coba mulai. Nah motivasi aku tuh kayak aku orangnya kan agak sulit bergaul segala macam pas masa-masa ini introvert lah orang bilangnya. Sekarang kan Kalau untuk sekarang dicoba lah untuk bersosialisasi segala macam. Nah makanya coba organisasi, masuk di Himapentika. Di situ diajarkan ya berbaur segala macam, mulai dari divisi magang tadi kan sama. Untuk divisi magang kemarin langsung di divisi magang kaderisasi. Nah terus lanjut menjadi anggota kaderisasi itu di 2023 kalau nggak salah ya. Di 2024 ini, jadi wakil bupati kemarin. Nah, sempat jadi wakil bupati. Kemarin pada saat itu kan awalnya kalau kami kan aklamasi gitu, musyawarah. Nah, awalnya kan didudukkan segala macam, pas setelah sidang suksesi demisioner sebelumnya kan, nah, didudukkan. Karena kebetulan kemarin tuh kami ada olimpiade matematika. Nah, olimpiade matematika. Jadi pada saat itu udah mendapat amanah cewek perlengkapan. Jadi awalnya kan dirancang agar yang cewek yang olimpiade fokus olimpiade, hima fokus hima gitu. Oh gitu ya. Terus
saya iakan gitu pas ditawari segala macam. Jadi pas itu tuh ada beberapa kandidat dan setelah dimusyawarahkan terpilih jadi wakil bupati juga. Jadi kebetulan ada 2 mana juga pas itu. Lanjut di 2025 itu masuk di BEM Unri. Sampai sekarang. Sama di Iya, Bang Unri juga. sama di BEM Unri dan banyak belajar dari Bang Azhar ini. Itulah. Ternyata sangat menarik nih cerita-cerita Iya. dari abang-abang ini ya Jun. Panjang kali Benar perjalanannya banget panjang. Jun. Gimana padahal mahasiswa ini biasanya memandang ini hanya sekedar visi misi biasa gitu Jun, tapi ternyata ada cerita panjang di belakangnya Jun, perjalanan panjang jatuh bangun dari abang-abang ini ya Jun. Jadi Bang, dari perjalanan tadi kami tuh penasaran, ada momen ya, ada satu momen pasti yang mengubah. Mengubah. benar, Iya, Jun. mengubah awalnya karakter abang nih seperti ini, jadi berubah menjadi seperti sekarang. Mungkin kami mau cerita, ada momen mendengarkan cerita dari abang, ada nggak momen penting yang mengubah abang dari karakter sebelumnya menjadi karakter sekarang yang berani berdiri di titik ini? Jawab aja. Iya. Ya. Oke. Mungkin ya pas karakter yang mengubah karakter tadi ya, Iya. dari yang kemarin sampai sekarang. Nah kalau dari aku sendiri kemarin tuh ya kan ditekankan gitu pas sama kating-kating, kita itu mahasiswa gitu, beda dengan siswa. Siswa, Nah, iya. jadi masa kita mau jalan sama kayak biasa-biasa aja gitu sama pada saat SMA pas sekolah. Jadi disitulah terpikir gitu kan, oh iya juga ya, kok nggak, kalau kita nggak coba jalan gitu, Iya. keluar dari zona nyaman, nggak mungkin kita bisa berkembang gitu. Nah mungkin di situ sih titik momen aku pas Bentuk karakter iya, tadi, ya. ada motivasi pengen berubah dari Bang Yahya yang introvert awalnya, ya kan? Tadi introvert kan bilangnya, dia di Bang Yahya yang sekarang. Kalau Bang Azhar gimana Bang? Kalau abang selepas masa bupati itu Jun kan agak sempat ada gap lah. Habis abang demisioner bupati, ya abang udah habis mahasiswa biasa aja. Jadi ini kan. Kemudian setelah jadi Mensospol, ini disclaimer sebetulnya bicara terkait sosial politik atau gerakan mahasiswa. Awal-awal tuh abang memang betul-betul belum terlalu paham gitu. Iya. Karena abang di bupati pun tidak terlalu concern pada pergerakan mahasiswa, ya seperti kapasitas bupati lah gitu Iya, kan, lebih concern ke kekeluargaan jurusannya gitu kan. Jadi abang dimintai tolong untuk jadi Mensospol pada waktu itu. Di sisi lain abang juga memang belum banyak pemahaman terkait manajemen isu, pengelolaan isu dan pergerakan mahasiswa gitu. Tapi apa yang abang bilang ke Bang Ego dan Bang Brian waktu itu, abang udah mikir panjang nih, Iya. nggak langsung abang jawab pas dia minta kan, udah sempat mikir juga. Abang sampaikan, Bismillah, insya Allah aku bisa bantu, aku belajar, kataku, sama-sama kita, kataku, aku belajar gitu. Kayaknya teman-teman lihat mungkin awal-awal kepengurusan di BEM Unri terkait gerakan ataupun pengelolaan isu, itu kan sempat banyak masuk kritikan tuh. Iya. Habis juga tuh digempur kan, teman-teman juga mungkin lihat lah, kita demo pertama kali, ingat nggak itu di Maret, 23 Maret atau tanggal berapa itu, pas masih bulan puasa, kita demo Iya. terkait dengan RUU TNI. Iya, RUU TNI, Itu iya, Bang. gimana kemarin itu kan ya memang itulah yang memang betul-betul jadi gempuran besar tuh bagi Bang, nggak bisa kayak gini nih gitu, aku harus banyak belajar lagi nih, aku harus berubah nih gitu, harus banyak mengkaji, harus banyak semuanya nih. Jadi setelah itu abang memang sempat, aduh ini kalau kayak gini terus nggak bisa nih, ini baru awal gitu, gimana Iya. kedepannya nanti apa yang bisa aku jumpai, bisa jadi hal-hal lebih besar pada ini aku jumpai gitu. Karena gini Jun, kalau kita lagi demo itu, abang kan biasa korlap nih, Iya, korlap. di aksi. Iya. Kalau kita korlap aksi itu bisa abang bilang 1000 hal yang nggak pernah kita pikirkan itu bisa terjadi. Gitu. Tiba-tiba, iya. Tiba-tiba gitu, di luar pemikiran kita. Kan kita kan lagi di atas nih. Iya. Iya. Ada aja orang yang bagian kiri nanti entah ngapain gitu, Iya. yang bikin skemanya rusak gitu. Karena kita kalau aksi itu kan ada skema, ada contingency plan-nya, plan A gagal, plan B, plan B, plan iya. C gitu. Ada aja tuh, entah nanti masa aksi yang bagian depan nanti ngapain, masa aksi bagian kanan ngapain. Kadang mereka kan nggak selaras tuh. Iya. Kita punya ego masing-masing. Kan rame kan? Rame gitu. Iya. Kita kalau aksi itu lebih 500-700 orang Iya. nggak kemana.
yang kiri maju, yang kiri pengen maju kan, yang depan udah dikempit gitu kan. Jadi kadang kita yang berada di atas itulah gimana caranya ngambil keputusan itu dituntut untuk cepat tapi tepat. Iya. Nah, disitulah abang mulai setelah aksi itu abang selalu pikirkan kembali, abang renungkan lagi gimana ke depannya, gimana apa yang harus abang benahi, apa yang harus abang tambah lagi di kapasitas diri abang gitu aja terus. Itulah yang terus membentuk gitu. Itulah sampai sekarang gitu. Berarti dari kritikan, dari konflik jadilah perubahan ya Bang. Iya, itulah. Bukan malah jadi jatuh tapi malah dijadiin alasan untuk berkembang, Jun. Iya. Kayak terbentur. Bener banget, Bang. Masuk-masuknya. Oke, jadi Bang, sekarang ini udah kami mendengarkan cerita perjalanan Abang, momen-momen yang merubah karakter awal Abang jadi sekarang Abang yang sekarang. Kita masuk ke inti Bang. Kami tuh pengen tahu apa sih alasan Abang sampai mau maju di Pemirsa tahun ini? Karena banyak pemimpin yang berada di Universitas Riau, tapi Abang menjadi salah satu orang yang berani untuk maju di Pemirsa tahun ini. Nah, benar banget. Karena apa gitu hal yang membuat abang sampai berpikir, oh ini harus turun tangan langsung nih gitu kan? Harus terlibat nih dalam Pemirsa tahun ini kayak gitu Bang. Iya Bang. Kalau aku dulu lah ya, kalau Iya, boleh Bang. gitu. Karena abang itu tipikal orang yang mau belajar. Oh. Oke. Walaupun abang tahu jadi presma itu bukan masanya lagi untuk belajar. Iya. Tapi dalam perspektif lain, belajar itu nggak mandang kapasitas gitu. Presiden pun dia jadi presiden juga masih proses pembelajaran hidup, gitu kan, Presiden RI gitu kan. Jadi abang tipikal orang yang mau belajar terus berkembang dan bantu orang lain gitu. Karena abang mikir ini peluang, peluang, semua orang punya kesempatan untuk ambil peluang ini, termasuk aku, kata bukan. Kalau aku nggak ambil peluang ini, ke depan belum tentu aku dapat peluang seperti ini gitu. Jadi abang mikirnya gitu aja Jun gitu. Tambah abang mau sebelum nanti wisuda, sebelum kita tamat, banyak mahasiswa Unri yang terbantu dengan hasil karya tangan abang sendiri. Itu abang mikirnya gitu. Karena menurut abang kalau kita udah berada di kapasitas BEM Unri, apalagi di Presma misalnya, itu banyak cara kita untuk bantu orang tuh bisa. Itu bantu mahasiswa Unri itu bisa. Mahasiswa Unri sekarang masih banyak persoalan dan masalah gitu. Masih banyak banget di Unri, apalagi yang bersentuhan kepada langsung mahasiswa gitu. Dan itu memang kita punya kapasitas besar, sekalipun tidak jadi Presma kita bisa nolong orang juga gitu. Cuman kalau kita jadi berada di BEM universitas, kita bisa berikan pelayanan yang lebih. Kita punya kapasitas yang lebih. Kita punya ada kewenangan juga ya Bang. Ada kewenangan, kita punya peluang dapat di mana-mana gitu. Jadi itu aja, sebelum aku wisuda aku mau bantu mahasiswa dulu lah gitu. Aku mau ngabdi dulu ke mahasiswa gitu. Itu akhirnya yang aku coba ini kesempatan nih gitu. Nah, kalau untuk dari Bang Yahya sendiri gimana nih Bang? Kalau untuk aku sendiri, sebenarnya sejalan dengan Azari, terutama ingin membantu mahasiswa Unri lah, lebih tepatnya kan. Soalnya sebelumnya dia udah pernah cerita juga alasan segala macam dia, terus ada tergerak lah untuk bersama-sama gitu nanti mendampingi dan mengingat yang tadi kayak peluang kalau kita terpilih itu lebih besar gitu untuk membantu, cakupannya kan lebih luas. Mungkin itu kalau dari aku. Lebih ke ini sih. Dari jawaban Abang tuh ada pertanyaan dari saya. Gini Bang, gimana sih sampai Abang tuh memilih Bang Yahya memilih Bang Azari sebagai pasangan capresnya, Bang Azari itu memilih Bang Yahya sebagai pasangan cawapresnya, kayak mengklopkannya sampai adalah keputusan inilah pasangan aku untuk maju ke Pemirsa tahun ini. Cerita saling percayanya gitu ya. Sampai tiba di hari ini gitu. Jadi gini, abang kan orangnya punya mimpi ya, kita punya tujuan ke depan, abang punya harapan ke depan seperti apa yang mau abang buat. Dan abang tipikal orang yang kalau cari orang kerja sama itu harus klop gitu. Pasti. Abang itu memang harus seperti itu, kita kan harus gitu. Karena kalau kita udah beda sudut pandang, tapi perbedaan sudut pandang pasti ada ya. Cuman kan ada yang memang kita tuh orang ini memang
pas nih sama aku gitu. Iya. Kita satu pemikiran nih, kita selalu sejalan nih dalam mengartikan sebuah permasalahan, kita selalu sama. Jadi aku sampaikan ke Yahya, aku punya mimpi gini, aku punya harapan seperti ini, ke depan aku mau seperti ini. Ayo sama-sama kita untuk mahasiswa Unri, kataku, sama-sama kita maju gitu. Dan kemarin lama juga nih Yahya ini mikirnya nih. Ampun juga kita. Timbangan lah kemarin tuh. Ampun Nunggu-nunggu juga ya. nih. Itu kemarin ceritanya. Nah, kalau dari Bang Yahya sendiri gimana ini? Ajakan Iya, dari Bang Azari. kan Bang Azari waktu yang itu. ngajak. Iya, sebenarnya banyak sekali pertimbangan tuh. Iya, Pas pasti. kayak kapasitas diri segala macam kan, pertimbangan kalau tanggung jawab Wapres itu kan besar juga gitu kan. Pasti besar Bukan main-main cakupannya satu Cakupannya- Unri gitu. Iya, satu Unri. Sedangkan aku kan baru masuk di ini nih, apa namanya? Himpunan kemarin. iya. Baru jadi pimpinan himpunan. Sedangkan di fakultas saja aku belum pernah, aku bilang kan, apalagi di Unri gabungkan seluruh fakultas gitu. Kalau beliau kan sebelumnya udah pernah ini nih kayak mimpin demo segala macam, Iya. udah bisa lah gitu. Menurutku emang beliau yang cocok gitu. Terus karena banyak pertimbangan tadi, beliau lah yang menguatkan segala macam, kayak Ngeyakinin tidak lah. diyakini Iya. kayak walaupun kita pimpinan atau sudah tinggi itu, tapi tetap belajar tadi seperti yang disampaikannya tadi kan. Nah, mungkin dari situlah tergeraknya gitu kan. Semua orang bisa belajar, Iya. walaupun sebenarnya bukan tempatnya lagi untuk belajar gitu kan. Ranah profesional kalau aku bilang. Gitu sih menurut aku. Jadi perjuangan Bang Azari ini lumayan berat juga ya. Ngajak Bang Ngeyakinin Yahya ya, Iya. sampai akhirnya sampai di hari Iya, ini benar. jadi pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa. Dan akhirnya untungnya Bang Yahya ini nerima juga. Iya. Jadi Bang, dari alasan Abang tadi ingin mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Riau, kami pengen tahu nih. Apa sih visi misi Abang itu? Nah, karena banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa kita yang memandang visi misi ini hanya sebagai formalitas ya Jun, Iya. atau sebagai pelengkap saja dalam mencalon sebagai presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Riau. Jadi kita punya suatu pertanyaan yang unik ya Jun. Iya, jadi Bang, kami tuh ada pertanyaan unik di mana kami ingin abang-abang tuh menganalogikan visi misi abang tuh sebagai manusia, karakter manusia. Karakter. Iya, boleh nih Bang Karakter ya. dijawab visi misi abang dengan analogi manusia. Tadi Raja kan udah bilang, kalau kita berbicara persoalan visi misi, Iya. banyak yang memang teman-teman itu merasa abstrak gitu. Cuman perlu teman-teman tahu di dalam visi misi itu ada hal tersirat Iya. yang menjadi substansi apa yang mau dibawa ke depannya. Garis merahnya pasti ada gitu. Iya. Kalau digambarkan seperti karakter atau sifat seorang manusia, visi misi Abang ini berorientasi pada orang yang suka melayani. Karena kami dalam termaktub di visi misi Abang juga berorientasi pada pelayanan terhadap mahasiswa. Orang yang ringan tangan gitu kan. Iya. Ya, orang yang ringan tangan. Dengan tangan untuk menolong pastinya ya, Bang. menolong, mudah bantu gitu. Orang yang punya empati tinggi, jiwa sosialis yang tinggi gitu. Karena itu aja persoalan di mahasiswa Unri sekarang masih banyak gitu. Banyak mahasiswa Unri yang kesusahan, serius gitu. Dari masing-masing jurusan aja yang mahasiswa masih memikirkan, aduh UKT dari mana? Iya, itu UKT, ada, iya. itu ada gitu. Aduh uang kos dari mana? Itu ada. Mereka mau ke kampus jalan kaki lagi, tiap hari bolak-balik kampus jalan kaki gitu. Kalau deket 100 meter sambil olahraga nggak apa-apa. Kalau jalan kakinya dari Manyar ke FMIPA kan setiap hari Luar biasa luar juga kan. biasa ampun juga gitu. Dan banyak lagi persoalan-persoalan lain yang masih dialami oleh mahasiswa. Jadi pertanyaan besarnya, BEM kemana sih gitu? Iya. BEM Unri atau fakultas BEM Unri kemana gitu? Masih ada mahasiswa Unri yang susah gitu. Jadi di mana peran BEM gitu? Di samping dia memang perannya sebagai epicentrum pergerakan mahasiswa gitu, tapi kan harus ada peran sebagai pelayanan terhadap mahasiswa gitu. Biar seluruh mahasiswa itu tersentuh ya Bang, Iya. terhadap pelayanan yang diberikan oleh BEM Unri. Luar biasa juga visi misi dari Abang ini udah digambarkan dengan seorang
manusia yang ringan tangan, berjiwa sosialis yang tinggi dan juga mengayomi gitu, Bang. Iya, jadi abang ini pengen BEM UNRI ke depannya ini jadi lebih berdampak ke Iya. seluruh mahasiswa. Enggak menyentuh hanya separuh aja atau sebagian aja yang Iya. tersentuh oleh BEM UNRI ini. Nah, kalau dari apa yang abang ceritakan tadi bang, udah ada belum bang kepikiran satu langkah awal bang ke depannya untuk abang ini bisa menyentuh seluruh mahasiswa agar seluruh mahasiswa itu ngerasa BEM UNRI ini benar-benar berdampak gitu. Iya. Oke. Langkah awal. Yang langkah awal nanti kalau seandainya abang jadi Iya, presiden. kalau misalnya abang terpilih nantinya. Yang pertama tentunya pengelolaan anggaran yang baik. Gitu. Kenapa abang bilang kayak gitu, Raja sama Jun? Karena BEM UNRI itu anggarannya besar, Iya. memang besar, cukup besar gitu. Dan itu uang teman-teman mahasiswa. Iya. Itu kolektifan dari UKT kawan-kawan mahasiswa. Ketika itu tidak dirasakan oleh kawan mahasiswa lagi, dan ini kan udah keluar nih dari radarnya, karena itu uang mahasiswa harus kembali ke mahasiswa, harus dirasakan oleh mahasiswa gitu. Misal kayak pengelolaan anggaran melalui program-program, nanti kan ada program-program yang kami laksanakan. Iya. Misal nih kita buat seminar, misalnya BEM UNRI buat seminar terkait dengan lingkungan, misal seminar lingkungan lah. Iya. Seminar itu kalau kita buat sekali seminar taruhlah habis 20 juta sampai 25-an juta. Kalau dengan kapasitas BEM UNRI ya, kalau bikin seminar nih misalnya 20 sampai 25 juta gitu. Yang hadir di seminar itu paling 30-50 orang, 30-40 orang gitu. Iya. Setelah keluar dari forum seminar, apakah ada jaminan teman-teman yang ikut seminar tadi bisa dapat ilmu, bisa mengaplikasikannya di luar gitu. Sedangkan kita buat program ini habis 20 juta loh gitu. Itu duit mahasiswa gitu. Tapi bukan berarti abang nyalahin buat seminar gitu ya. Cuma itu analogi sederhananya gitu. Karena orang keluar dari forum, bahkan kita seminar aja audiensnya main HP kadang kan gitu. Kita berbicara misal seminar terkait lingkungan. Keluar dari forum itu belum tentu teman-teman peserta itu paham terkait lingkungan. Iya. Gitu. Dengan anggaran yang cukup besar 20 sampai 30 juta. Gimana kalau 20 sampai 30 juta ini kita kasih bantuan ke mahasiswa UNRI? Gitu. Itu lebih abang rasa lebih dirasakan oleh mahasiswa gitu. Ada outputnya ya. Ada output, teman-teman merasakan, ada BEM yang bantu aku. Iya. Ada peran pres-wapres nih yang bantu aku gitu. Jadi tersentuh mahasiswa UNRI tuh gitu. Gitu. Itu contoh sederhananya. Langkah awalnya Langkah ya, Bang. awal. Iya, Jadi emang gitu. udah terpikir nih Jun dari Iya. abang-abang ini langkah awalnya kan. Ya. Jadi maksudnya pengelolaan itu- anggaran itulah yang memang betul-betul bersentuhan kepada mahasiswa UNRI gitu. Mungkin lagi-lagi pertanyaan dari saya, kan abang nih udah ada visi misi dan lain sebagainya. Ada nggak bang program unggulan yang nantinya akan abang laksanakan ketika misalnya abang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Riau? Kalau untuk sekarang itu tapi namanya masih bisa berubah mungkin nanti Iya. kan. Kalau dari kami ada BLT Dana Sosial. Namanya. Bantuan langsung Ya. tunai berarti. BLT Dana bantuan sosial. Gimana tunai tuh bang konsepnya? langsung gitu. Untuk konsepnya sendiri kan kayak yang disampaikan Bang Azari. Bang Azari Azari tadi tadi. ya soal kayak anggaran. Nah, mungkin ada yang jelas selektif gitu. Pokoknya memang tersalurkan ke orang-orang yang tepat. Dan nanti kami juga berusaha kayak menggait dari luar lah kayak Iya. PT atau Pihak swasta. Pihak gitu. swasta. Gitu. Karena bantuan langsung ini berupa duit ini ya gitu. Iya. Ini sebagai bentuk representasi bahwa teman-teman yang bayar UKT mahal itu secara tidak langsung bisa bantu kepada teman-teman yang bayar Iya. UKT kecil. Oh. Gitu. Paham nggak? Melalui BEM Universitas Riau. Kan ini duit mahasiswa juga. Iya, balik Kolektifan dari mahasiswa. Jadi kembali ke Mahasiswa. Seperti yang Abang bilang tadi, program yang tidak optimal seperti yang Abang analogikan di awal tadi, itu kan buang-buang anggaran. Iya. Ini duit mahasiswa. Anggaran BEM UNRI itu tanggung jawab besar, tanggung jawab moral, beban moral teman-teman pengurus di BEM, Pres dan Wapres. Dan itu kita harus buat hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan dong gitu. Jadi yang pertama bantuan langsung bantuan dana sosial gitu. Kemudian karena gini, Abang ini program unggulan yang kedua ya, kita berbicara terkait dengan
potensi wirausaha mahasiswa Iya. gitu. Potensi wirausaha mahasiswa Universitas Riau ini nggak pernah kehabisan potensi. Iya. Kita kaya gitu. Iya, kita kaya Kawan-kawan kali. yang hobi usaha, Iya. wirausaha, punya jiwa usahawan itu banyak. Kawan-kawan yang banyak inovasi di bidang akademik, bidang olahraga, potensi di bidang seni, potensi di bidang lainnya itu semuanya banyak gitu. Cuman kadang yang menjadi kendala adalah kita nggak ada wadah nih. Iya. Kemudian kita punya wadah, kita nggak dikasih duit. Iya. Kita mau ikut lomba nggak ada duit. Kita mau buat acara nggak ada ruangan. Itu yang jadi persoalan gitu. Termasuk kita mau mengaplikasikan jiwa usaha kita nggak punya aplikasinya gitu. Cemana gitu kan? Gak ada wadah. Nggak ada wadahnya gitu. Jadi Bang mau ke depan BEM Unri hadir sebagai bentuk memberikan wadah kepada teman-teman ekonomi kreatif melalui Kementerian Ekonomi Kreatif dengan memberikan bantuan distribusi gerai wirausaha. Jadi kami rencana membuat gerai Mau wirausaha bentuk gerai, nih, ya. gitu. Gerai wirausaha tepatnya di Danau Unri. Oh iya. Itu Iya. karena gini Jun, Danau Unri itu kalau teman-teman lihat tiap sore udah kayak pasar. Iya. Iya, benar. Rame kali Lokasinya Bang. strategis ya. Iya, lokasinya strategis. Dan ini sebetulnya menarik nih. Iya. Gitu. Ada bisa kita buat potensi usaha mahasiswa di situ. Kita bisa buat taman literasi, kita bisa buat perpustakaan di situ. Jadi banyak hal-hal bermanfaat bisa kita manfaatkan dari Taman Danau Unri Iya. itu gitu. Itu orang banyak di sana gitu. Dan aku rasa di danau itu kalau kita buka gerai mahasiswa, kita jualan di sana memang terintegritas lah gerainya gitu, bagus lah gitu kan. Ya nggak mungkin nggak dibeli sama orang karena tiap Iya. sore juga rame Karena gitu. setiap sore tuh ada aja. Ada aja gitu. Iya. Ada aja yang hadir gitu, Iya. yang ngumpul-ngumpul di sana. Jadi distribusi gerai UMKM mahasiswa gitu untuk teman-teman yang punya minat di bidang kewirausahaan. Ini kan program di bidang pengembangan, di bidang pelayanan yang udah disampaikan. Kemudian berbicara terkait dengan literasi. Itu kita nggak bisa dipungkiri kemampuan literasi dari seorang mahasiswa makin kesini makin menurun. Iya. Ini bukan di Unri aja. Iya, Dan di seluruh- ini sampai ke seluruh Indonesia. kampus. Iya. Dan itu seharusnya BEM Unri hadir untuk kembali membangkitkan Literasi. energi-energi baru literasi mahasiswa. Gitu. Kayak Bang bilang tadi lah. Jadi rencana komitmen kami akan buat perpustakaan mini di Iya. Danau Unri. Gitu. Karena menurut Abang ini menarik nih gitu. Iya. Karena dari banyaknya teman-teman yang kumpul di danau, teman-teman yang duduk di danau, coba kita sediain buku di sana. Iya. Ada nggak gitu? Iya. Iya. Jadi Abang ini mau membangkitkan semangat literasi Literasi. di ruang Iya. publik gitu ya. Coba kita sediain buku di situ. Ntar kita bikin rak-rak buku Iya. yang terintegritas lah, tahan air, tahan panas. Kita bikin rak-rak buku di sana gitu. Pasti teman-teman yang ada di danau daripada dia menung-menung atau sekedar cerita-cerita, Mending- ada buku nih, iya, coba cek-cek coba dulu baca, lah gitu. iya. Cek-cek dulu, oh menarik nih judulnya, diambil. Setidaknya itu upaya awal kita untuk membangkitkan kembali literasi teman-teman mahasiswa gitu. Jadi samping bantuan, kemudian dari membangkitkan jiwa wirausahawan, kemudian literasi gitu aja. Kreatif banget ya Jun. Iya, ada tiga program ini. unggulan yang nantinya bakal dilaksanakan ketika misalnya Abang nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa Ya. Universitas Tapi Riau. itu kan program di bidang pengembangan, Iya, dan pengembangan. pembangunan kapasitas. Iya. Tidak menghilangkan esensi dari BEM sebagai epicentrum gerakan mahasiswa. Iya. benar. Gitu. Karena menurut Abang kalau kita berbicara terkait dengan BEM fakultas ataupun BEM Unri, itu seharusnya sudah menjadi poros pergerakan mahasiswa. Iya. Epicentrum gerakan mahasiswa. Karena kita berbicara terkait himpunan, karena kalau kita di hima nih, Jun, kita fokus kepada kekeluargaan hima, fokus Iya. pada kekeluargaan jurusan, fokus pada program-program ya kayak tadi seminar, seremonial lah. Iya, Itu kita sebetulnya seremonial itu udah habis aja di hima itu udah Benar, habis. benar, benar. Gitu. Kemudian kita berbicara terkait dengan potensi mahasiswa di bidang olahraga, di bidang kesehatan, di bidang akademik. Kita punya UKM. Iya. UKM kita lengkap dan bagus-bagus Iya, semua. bagus, luar biasa. Kita punya UKM gitu. Jadi peran BEM sebetulnya hadir apa? Sebagai memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan juga epicentrum pergerakan. Iya. Benar. Gitu, Jadi Abang jadi- ini nggak mau ngehilangin esensi Iya, awal dari Iya. badan Iya. eksekutif Iya. mahasiswa Sebagai kita pergerakan. ya sebagai Ya, pergerakan. esensi BEM itu Iya. memang seharusnya sudah menjadi gerakan, merespon isu, Iya. mengkaji isu, demo, aksi, advokasi, memberikan rekomendasi kepada pemerintahan gitu. Karena Abang sempat mikir gini, Jun, berbicara terkait dengan pergerakan. Pernah dengar nggak mahasiswa UI atau mahasiswa UGM yang memberikan
rekomendasi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi Iya. di MK gitu. Mereka Iya, hadir iya. ke MK, mereka bawa bahan gitu, ya kan? Iya. Benar, Bang. Dan itu mahasiswa Unri pasti bisa buat. Iya, Aku pasti. yakin mahasiswa Unri Iya. nggak kalah potensi gitu. Jadi rencana kami, aku sama Yahya juga udah bicarain, kami mau bikin tim. tim Satgas untuk merespon isu dan memberikan rekomendasi kepada pemerintahan. Tim Satgas ini nanti komposisinya dari teman-teman Fakultas Hukum, dari perspektif hukum, Iya. kemudian dari teman-teman Fakultas Pertanian, bicara terkait lingkungan, pertanian, ketahanan pangan dan lain sebagainya, dari mahasiswa fisip, politik pemerintahan dan juga dan lain sebagainya. Tapi itu kan ini Satgas untuk merespon isu dan memberikan rekomendasi kepada pemerintahan. Nantinya dari Satgas ini, tim ini ada dosen pendampingnya, ada dosen iya. pendampingnya gitu. Jadi hampir setiap persoalan-persoalan baik itu daerah, regional ataupun nasional, BEM Unri bisa kasih rekomendasi nih. Iya, benar-benar. Gitu. Paham nggak? Misal pengelolaan sampah di Pemkot Kota Pekanbaru. Kemarin kan kita sibuk nih, 3 bulan lalu kita kan bicara terkait dengan pengelolaan sampah. Pihak ketiga dari Pemkot itu mandek nih, nggak mau ngangkut sampah lagi gitu. Sampai kemudian pengelolaan banjir juga kita banjir terus. Iya, gitu. banjir terus. Sebenarnya apa sih yang menjadi titik permasalahannya gitu? Iya. Mahasiswa bisa mengulik itu, mahasiswa bisa mengkaji itu. Dengan apa? Dengan tim Satgas yang mau kami buat tadi. Tim Satgas dengan dibimbing oleh dosen pembimbingnya, dari perspektif pengelolaan tata kota begini, dari perspektif kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemkot begini gitu. Jadi ada bahan untuk bisa dikaji oleh pemerintahan, baik itu pemerintahan kota, nasional ataupun daerah, dari teman-teman mahasiswa Unri gitu. Kajian gitu. Iya. Dan ini kami komitmen untuk buatnya rutin gitu. Makanya dari buat Satgas tadi. Gitu. Jadi nggak hanya melibatkan mahasiswa Jun, tapi Iya. seluruh civitas akademika di Iya, Unri ini. nanti ada Jadi Bahkan sampai ada- dosen ya. Iya. Jadi nggak berdampak ke mahasiswa Unri juga, tapi ke lingkungan sekitar ya Bang. Iya. Iya, Ke ke Riau. seluruh lapisan gitu. Gitu. Apalagi gini, slogan Riau Jantung Hati Masyarakat Riau Iya, itu jantung hati masyarakat Riau. berat sebetulnya. Iya. Ya, itu memang beban berat kali gitu. Itu yang harus memang kita buktikan, memang betul-betul jantung hati kita nih Iya. gitu. Dari Harapan. permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa Unri, permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Masyarakat, Riau gitu. iya. Unri sebagai kampus jantung hati harus berada di garda terdepan dalam menyuarakan itu. Iya. Gitu, pengelolaan sampah atau kemiskinan di Kota Pekanbaru, di Riau gitu. Misalnya tambang-tambang ilegal yang ada di kampung-kampung ada di Riau, perambahan hutan lahan adat gitu. Karena Abang selama Mensospol ini enggak 1-2 kaduan yang Abang terima terkait dengan perambahan lahan, kemudian lahannya konflik dengan PT, banyak itu. Iya. Jadi seharusnya BEM Unri hadir, berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Mahasiswa Unri, mahasiswa Unri nih loh gitu. Iya. Jantung hati masyarakat Riau gitu. Setidaknya apa? Tim Satgas ini bisa membantu dalam pembuatan kajian Iya. ataupun rekomendasi kepada pemerintah gitu. Kalau dari program-program itu gitu. Yang penting fokus pada epicentrum pergerakan mahasiswa. Karena Abang lahir dari pergerakan juga kan? Iya, Abang Abang lahir dari Divisi Advokesma. divisi advokesma, Advokesma, kemudian Mensospol, Mensospol, jadi iya. memang terfokus ke situ, tapi tidak menghilangkan esensi pelayanan kepada Iya. mahasiswa. Iya, iya, itu dia. Gitu Jun. Jadi seimbang ya, Bang. Ya, Oke, nah jadi mungkin udah dijelasin cukup padat ya, Iya, Jun. cukup lengkap. Cukup lengkap. Sangat lengkap Sangat seperti lengkap. Jadi kita mungkin bergeser ke topik selanjutnya, Jun. Nih, kalau Abang nih diberi satu kata untuk menggambarkan Universitas Riau di masa depan, Bang. Apa itu, Bang? Satu kata itu. Dan mungkin boleh dijelasin juga, Bang, kenapa milih kata itu? Iya. milih satu kata. Ini Bang Yahya ditanya juga atau kami berdua nih? Berdua, Berdua, Bang. Kalau berdua. mau Bang Yahya jawab boleh. Satu kata. Satu Satu kata. kata ya. Dari Abang nih ya. Iya. Satu kata untuk Universitas Universitas Riau Riau. di masa depan. Iya. Berdampak. Berdampak. Jadi kalau dari Abang. Sesuai dengan visi misi Universitas Riau itu ya. Kalau Bang Yahya ada satu kata lain atau sama? Sejalan dengan Azari, berdampak, karena kata berdampak ini kan kayak tadi lah. Cukup jelas tadi ya dari penjelasan Bang Azari ya untuk pesan-pesan kepada sobat Cikota, dan pasti kita mau tahu juga nih Jun dari Iya. pandangan Bang Yahya nya Jun. Iya. Oke, berarti untuk sobat Sikota nih Iya, ya. Bang, sobat Sikota Sobat namanya. Untuk sobat Sikota, jangan lupa di 2 Desember nanti sama-sama kita menentukan arah untuk Unri yang lebih berdampak.
Mungkin itu aja dari kami, arah aksi nyata. Aksi nyata. Oke, luar Itu biasa. slogan. Aksi nyata. Oke Bang, nggak terasa. Udah 30 menit ternyata kita ngobrol-ngobrol Ya ya. kalau ngobrolin nggak terasa. Iya, memang. emang nggak terasa Bang. Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Universitas Riau, pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih karena udah bersedia hadir di podcast kami pada siang hari ini. Dan untuk sahabat Sikota Unri, jangan lupa tanggal 2 Desember gunakan suaramu, kenali calonmu, pilih dengan bijak. Benar sekali Jun. Maka kami akhiri, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.